Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu, Bapak Yahya, selaku dosen Sistem Informasi Akuntansi, dan teman-temanku sekalian yang telah hadir dalam presentasi kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan proyek kami tentang sistem penggunaan autocon accounting di PT Armstrong Industri Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Alfianti, NIM 6320925, dan di sini ada Dodi Hermawan dan Septian Eki Fahrezi. Slide selanjutnya akan dibawakan oleh Dodi Hermawan. Waktu dan tempat dipersilakan. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Di era digitalisasi yang berkembang pesat, teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting dalam transformasi bisnis, termasuk dalam pengelolaan manajemen keuangan dan persediaan. Digitalisasi memungkinkan perusahaan untuk mengadopsi sistem yang lebih efisien dan akurat dalam mengelola operasional sehari-hari, serta mempercepat pengambilan keputusan yang lebih tepat. Salah satu inovasi yang semakin banyak diterapkan adalah sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang dapat mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan integrasi antara proses bisnis. PT Armstrong Indonesia sebagai perusahaan manufaktur telah mengimplementasikan aplikasi Autocon Accounting, sebuah sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi untuk meningkatkan efisien dalam pengelolaan keuangan dan persediaan. Dengan mengintegrasikan proses stok, produksi, penjualan, dan pengiriman barang serta kepada pelanggan. Meskipun sistem ini memberikan banyak keuntungan, seperti mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan akurasi data, beberapa tantangan masih ditemukan dengan penggunaan seperti kesalahan input data dan keterlambatan dalam proses penjualan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan accounting dalam mendukung proses bisnis dan persediaan di PT Armstrong Industri Indonesia. Di sini ada rumus masalah. Yang pertama, latar belakang sistem auto account accounting pada PT Armstrong Industri Indonesia. Yang kedua, ada bagaimana penerapan sistem auto account accounting pada PT Armstrong Industri Indonesia. Dan yang ketiga, ada pengenalan fitur dan tools pada sistem auto account accounting. Terus yang keempat ada bagaimana efektivitas dalam mendukung pengelolaan proses bisnis divisi penjualan. Di sini ada profil PT Armstrong, di mana di sini memiliki nama PT Armstrong Industri Indonesia, berjenis bisnis manufacturing of rubber, sponge, plastik, and apa ini? Adesif. And adhesive. Lu nggak bisa begitu dong, lu harus ulang lagi kalimatnya. Ya udah. Di sini ada profil perusahaan, di mana di sini ada nama PT-nya, PT Armstrong Industri Indonesia, terus bisnisnya itu jenisnya manufacturing of rubber, sponge, plastik, dan adhesive. Terus di sini dia juga import dan ekspor, berdiri di tahun 1995, memiliki karyawan sebanyak 420, beralamatkan di Egypt Industri Port A1 sampai 3 Cikarang Selatan, memiliki website PT striparmstrong.co.id. Next. Di sini yang akan menjelaskan yaitu teman saya, yaitu Dea. Oke, terima kasih Dede Hermawan. Sorry anjingku Dede Hermawan. Oke, terima kasih Dodi Hermawan. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang flowchart. Sebelumnya di sini purchase order itu diterbitkan oleh customer. Kemudian marketing ini akan menerima purchase order tersebut, kemudian akan submit price item.
Kemudian akan dialokasikan kepada material kontrol. Pertama untuk input part dan price item. Dan kedua ada engineering untuk input bahan baku dan proses sebagai acuan untuk diproduksi. Kemudian apabila sudah dilakukan semuanya, bisa diterbitkan atau didistribusikan ke produksi untuk proses pembuatan part. Untuk di sini akan berkoordinasi dengan PPIC. Kemudian setelah jadi part untuk sesuai dengan purchase order, sales dan Exim akan membuat dokumen delivery. Untuk sales membuat dokumen delivery order dan Exim membuat dokumen bea cukai karena kebetulan perusahaan tersebut berdiri dengan kawasan berikat. Kemudian apabila sudah semua selesai, akan diteruskan kepada driver untuk mengirim kepada customer. Next. Ini salah satu contoh purchase order yang ada di PT Armstrong. Di sini ada part number, PO number, alamat dan nama customer, dan beberapa item serta price yang ada pada purchase order tersebut. Next. Nah, di sini ada flowchart price. Ini yang dilakukan oleh material control. Ini pertama bisa login dan masuk ke dalam tool stock item maintenance, kemudian create new stock item, kemudian akan input part number dan price based on quotation dari marketing. Kemudian itu di kolom nomor 6 ada hasil dari contoh pengisian price item tersebut. Oke, next. Kemudian di sini ada flowchart PCC yang digunakan untuk acuan produksi membuat part. PCC tersendiri ini disebut dengan proses control chart. Di sini dibuat oleh engineering. Ini ada pertama login, dan kedua masuk ke dalam tools production. Kemudian di sini ada proses control chart. Kemudian item code dan tambah input item kode, description, dan proses. Dan kolom ke-6 ini ada hasil contoh pengisian based on memo dari marketing. Next. Di sini ada flowchart JO yang biasanya dilakukan oleh PPIC untuk menurunkan perintah kerja untuk produksi dalam pembuatan part. Pertama, ini yang dilakukan adalah login, kemudian masuk ke dalam tools production, job order process, kemudian input item code, description, dan proses, kemudian cek job order atau search part number untuk melihat hasil dari pembuatan job order tersebut. Dan kolom ke-6 ini adalah hasil dari job order yang telah dibuat, kemudian bisa didistribusi ke produksi. Oke, next. Untuk selanjutnya ada flowchart finish good atau FG. Seperti biasa, login ke AutoCount accounting, kemudian masuk ke stock item maintenance, dan kemudian create new stock item, dan kemudian masukkan input part number, quantity, dan lain-lainnya. Ini di kolom 6 ada contoh hasil dari pengisian finish good. Ada beberapa item yang telah selesai yang bisa dimasukkan ke dalam finish good. Untuk penginputan tersebut biasanya dilakukan oleh bagian finish good, admin finish good biasanya. Oke, next. Dan di sini apabila sudah selesai di input akan masuk ke dalam
gudang, kemudian akan dilanjutkan untuk pengiriman. Ketika dalam pengiriman, Exim dan sales itu akan memprepare dokumen untuk pengiriman. Di sini biasanya Exim dan sales itu akan membuat dokumen, ada isinya itu dokumen bea cukai. Kebetulan untuk dokumen bea cukai tidak bisa ditampilkan karena bersifat privacy. Di sini ada untuk jumlah kemasan, item code, dan jenis kemasan untuk part tersebut sebelum dikirim. Kemudian apabila sudah selesai, sales akan mencetak surat jalan. Kemudian PIC gudang akan memprepare barang sesuai list yang diberikan oleh sales untuk disiapkan sebelum pengiriman. Dan yang ketiga itu contoh barang yang sudah siap dikirim yang akan didistribusikan ke customer melalui driver. Oke, next. Selanjutnya untuk use case dan slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Eki. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Dea. Di sini saya akan mulai. Yang pertama ada customer. Customer mengirimkan purchase order dan diterima oleh marketing. Setelah diterima, si marketing ini akan mengkoordinasikan harganya. Partnya, setelah mengkoordinasikan harga partnya, dikirimlah ke material kontrol untuk penginputan data part dan harga partnya. Setelah itu, akan dilanjutkan oleh engineering untuk input bahan baku dan proses produksinya. Setelah itu produksi untuk memproses pesanannya dan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh sales dan exim untuk membuat dokumen delivery ordernya dan dokumen ini akan dikirim ke drivernya untuk melakukan delivery ke customer. Nextnya itu yang kedua ada diagram activity-nya. Di sini yang pertama, customer mengirimkan purchase order, terus diterima oleh marketing. Marketing menentukan harga. Setelah menentukan harga, diterima oleh material kontrol. Terus material kontrol itu menginput harga dan berdasarkan kebutuhan material. Setelah diinput, materialnya dilanjutkan oleh engineering untuk penginputan bahan baku dan proses produksi. Setelah melakukan penginputan, dilanjutkan oleh produksi untuk menerima job order dan memproses barang hingga jadi. Setelah barang jadi, dilanjutkan oleh sales dan exim untuk membuat dokumen delivery. Setelah membuat dokumen delivery, dikirimkan ke driver. Setelah driver menerima dokumen dan barang, driver akan mengirimkan barang ke customer. Dan si customer akan menerima barang dan selesai. Itulah diagram activity yang ada di PT Armstrong. Kesimpulannya, penggunaan sistem auto accounting di PT Armstrong Industri Indonesia terbukti mampu meningkatkan efisiensi dalam manajemen keuangan dan persediaan. Sistem ini memungkinkan integrasi data yang lebih baik, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Namun, masih ada beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki untuk lebih mengoptimalkan sistem ini. Terima kasih. Oke, sekian terima kasih untuk Bapak dosen dan teman-teman yang telah menyimak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.